Kak. Aku Lutfi Subianto. Kali ini kita akan bahas materi yang biasa dianggap sepele, yaitu literasi pada anak usia dini. Kak Ajel, aku mau nanya nih, pernah gak sih Kak Ajel lihat anak itu excited banget nih pada buku nih Kak? Pernah gak Kak lihat? Pernah. Contohnya itu kayak keponakan aku yang umurnya 4 tahun nih. Dia tuh suka banget sama buku bergambar, kayak buku cerita tapi ada gambarnya. Tapi kadang dia itu lebih suka ke gambarnya aja, nggak ke ceritanya gitu. Nah, itu menarik banget ya Kak, karena literasi anak pada usia dini itu nggak cuma soal membaca tulisan, tapi juga membaca ataupun menggambar, mengenal cerita juga, dan juga berimajinasi ya Kak lewat buku. Jadi gimana sih cara anak-anak itu jatuh cinta kan pada buku Kak? Betul banget tuh kalau Pia. Penelitian itu anak usia dini dibacakan atau yang sering mendengarkan cerita dongeng ya Kak, itu bahasa atau kosakatanya itu akan lebih baik. Nah, sebagai calon orang tua nih Kak, gimana cara Kakak dalam mengenalkan cara membacanya ya Kak pada anak usia dini Kak? Wah, itu pertanyaannya bagus banget sih. Tapi mungkin bisa dimulai dari pop up atau enggak buku berstruktur gitu. Tahu pop up nggak kalau Pia? Aku kurang tahu sih Kak, apa itu Kak? Oh, jadi pop up itu kayak buku yang ada 3D-nya. Jadi pas dibuka itu ada 3D jadi hewan muncul. Jadi kayak ada gambarnya gitu ya Kak? Itu tujuannya supaya si anak itu bisa melihat dan memegang secara langsung gambarnya gitu. Jadi kayak buku sensori gitu ya Kak? Betul. Jadi kayak indra ya, anak iya. itu bisa terpaku pada itu. Sensori itu bisa ningkatin indra ya Kak. Nah, tapi Kak, aku pernah dengar nih Kak, ini nggak tahu benar atau enggak ya, kalau misalkan anak itu belum bisa baca, itu jangan dikenalkan sama buku, itu benar nggak sih Kak? Kalau menurut aku itu salah besar ya. Karena literasi itu proses panjang. Dimulai dari storytelling, mengenalkan alfabet. Jadi kalau misalkannya untuk mitos yang mengatakan bahwa anak jangan dikasih dulu buku sebelum bisa baca itu menurut aku kurang tepat ya. Jadi walaupun dia mitos, tapi jangan dipercayai ya teman-teman. Tetap kenalkan buku pada anak sekalipun dia belum bisa baca. Sampai akhirnya si anak itu bisa baca gitu lewat pengenalan alfabet dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita dibacakan, anak itu dibacakan dongeng setiap malam, dia itu bakal nerap satu kata. Betul. Nah, Kak Aja ini kan calon orang tua ya Kak. Betul. Jadi gimana sih cara Kakak mengenalkan buku pada anak usia dini gitu Kak? Untuk memilih buku ya? Iya. Kalau memilih buku sih yang pastinya kita sesuaikan dengan umurnya nggak sih kalau Pia? Kayak misalkan kalau balita itu cari yang gambarnya besar-besar gitu dan katanya itu sederhana gitu. Jadi bukan kata-kata yang baku sehingga anak itu bingung itu tuh apa sih gitu. Jadi sederhana aja kata-katanya dan bergambar gitu karena anak itu nggak suka yang monoton kalau Pia. Oh, jadi Kak, selain itu juga bisa dari keseharian ya Kak? Betul. Kayak misalkan buku tentang kenalan hewan ya Kak, atau misalkan yang lain-lainnya ya Kak. Oh iya, kalau misalkan kita mendengarkan cerita itu kita harus pakai ekspresi dong. Misalkan kayak kita, gimana tuh Kak? Misalkan ya, kita lagi menceritakan tentang harimau. Nah, pada saat bagian harimau itu kita bilang kayak suara harimau, roar gitu, gitu ya, biar si anak itu makin semangat. Jadi ekspresinya tuh harus full banget harus ya, full Kak? power. Nice. Pada podcast ini, aku mau memberikan kesimpulan pada kali ini. Kalau yang disampaikan oleh Kak Aja itu bahwasannya literasi anak usia dini itu bisa dilakukan dengan hal sederhana seperti membacakan dongeng dan menyediakan buku di rumah. Nah, yang paling penting itu adalah buat proses yang menyenangkan. Nah, terus jangan dipaksa juga nih si anak, biarkan si anak itu menikmati ceritanya gitu. Siapa tahu dengan itu kita bisa melahirkan anak penulis cilik gitu atau ilustrator cilik. Ya. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman mengenalkan buku ke anak, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.